Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya ingin memulai pembicaraan saya pada kesempatan hari ini dengan sebuah cerita. Di waktu ketika saya masih berada di bangku SMA, saya adalah pribadi yang sangat-sangat pendiam. Bahkan ketika saya masih ingat guru bahasa Inggris saya menanyakan pertanyaan yang jawabannya adalah yes atau no, saya lebih memilih diam. Dan pada saat itu akhirnya saya dibully oleh teman-teman saya. Itu sudah kelas 3 SMA. Kemudian setelah itu kemudian ternyata menjadi salah satu poin perubahan dalam mindset saya, dalam hidup saya. Dan saya bercita-cita setelah itu saya ingin pergi jauh. Untuk apa? Untuk melupakan masa lalu saya yang dalam tanda kutip agak kurang bagus, yaitu memilih untuk diam, tidak berani mengungkapkan sesuatu, tidak berani mengungkapkan pendapat, bahkan untuk menjawab pertanyaan seorang guru antara yes atau no, saya lebih memilih diam. Teman-teman yang berbahagia, setelah itu kemudian saya kuliah ke Jawa, dan di sanalah saya mencoba untuk berubah, tidak lagi menjadi seorang pribadi yang pendiam, yang tidak berani hanya sekedar bertanya dan sebagainya, tapi saya mencoba untuk menjadi pribadi yang lain. Alhamdulillah, singkat cerita, sampai pada titik ini saya sudah mengalami beberapa fase perubahan, termasuk di perubahan dalam hal saya belajar. Kalau dulu saya belajar itu dengan tujuan-tujuan tertentu yang itu sangat erat kaitannya mungkin dengan pekerjaan saya, dengan cita-cita saya, dengan pendidikan saya dan sebagainya. Tapi mulai di akhir-akhir ini saya mencoba untuk mempelajari hal-hal yang baru, hal-hal yang sebenarnya mungkin sudah pernah saya lakukan dalam keseharian saya sebagai seorang pendidik, akan tetapi saya belum memiliki ilmunya. Nah, alhamdulillah pada beberapa waktu yang lalu saya diberi kesempatan untuk mengikuti sebuah pelatihan terkait dengan public speaking. Yang menarik ataupun yang memperbesar keinginan saya untuk mengikuti ini sebenarnya adalah salah satunya adalah dari Coach Hengki Yuliansah sendiri. Jadi ketika saya berselancar di YouTube pernah mengikuti sesinya beliau, dan saya begitu tertarik. Kenapa ini orang itu berbicara sangat enak begitu. Alhamdulillah pada saat itu diberi flyer oleh teman saya untuk mengikuti acara ini, dan langsung dibina oleh Coach Hengki Yuliansah. Terima kasih sekali lagi. Itu adalah salah satu alasan bagi saya untuk mengikuti training public speaking ini. Terkait dengan insight, terkait dengan apa yang saya dapatkan dari pelatihan ini, ada beberapa sudut pandang nanti yang akan saya coba sampaikan. Mungkin agak berbeda dengan yang lain, tapi saya memulainya dari sudut pandang peserta. Luar biasa, pesertanya dari berbagai daerah, dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, tapi alhamdulillah teman-teman semuanya, ya walaupun semangatnya juga berbeda-beda, tapi namanya menuntut ilmu pasti ada seperti itu. Yang kemudian yang kedua adalah saya sangat salut, angkat topi buat teman-teman yang peserta, terutama ya buat peserta yang betul-betul menerapkan terkait dengan adab menuntut ilmu. Bagaimana dia hadir 100%. Tentu saya tidak seperti itu, makanya saya terinspirasi oleh teman-teman yang lain begitu. Ada beberapa saya lihat yang setiap sesi selalu on cam, setiap sesi selalu terlihat menyimak dengan baik, dan setiap sesi selalu memberikan feedback yang justru memberikan sebuah warna dalam sebuah sesi pelatihan itu. Walaupun jujur saja mungkin ada beberapa sesi itu yang bagi saya pribadi itu kurang cukup menarik begitu, dan saya yakin bagi teman-teman yang itu juga kurang menarik, tapi mereka bisa membawa diri mereka bahwa mereka sedang menuntut ilmu, dan bisa mungkin mencari berkahnya dari menuntut ilmu itu. Jadi salut buat teman-teman yang lain yang
bisa memposisikan dirinya sebagai penuntut ilmu yang mengedepankan adab, walaupun kita sudah saat ini seringkali online, akan tetapi kita kadang tidak pas dalam melaksanakannya. Misalnya yaitu tadi ketika kita menggunakan platform Zoom atau yang lain sebagainya, kita seringkali mematikan kamera kita sehingga kita tidak tahu aktivitas seperti apa. Bayangkan ketika kita seorang pembicara sementara pesertanya itu tidak kelihatan. Ya kalau mereka masih sadar, kalau mereka sudah tidur semua, kita tidak tahu begitu. Jadi sekali lagi saya belajar banyak dari teman-teman peserta juga. Semoga silaturahim tetap terjalin. Kemudian dari sudut pandang pembicara, luar biasa. Dari beberapa pembicara yang hadir, jujur saya karena dari awal mindset saya, tujuan saya adalah menimba ilmu dari Coach Hengki. Kadang ini penyakit saya, kadang-kadang itu saya memiliki sebuah penilaian yang berbeda terhadap pembicara-pembicara yang lain. Bahkan ketika Coach Hengki mengatakan nanti akan dibersami oleh ini dan lain sebagainya, waduh, berarti ini Coach Hengki tidak seluruhnya gitu. Tapi alhamdulillah dari beberapa pembicara yang lain seperti Coach Eli, lupa saya namanya, sama Mbak Drifty dan Coach Hengki sendiri, semuanya memiliki kelebihan yang berbeda, dan disitulah saya belajar banyak juga. Tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa saya ambil dari para pembicara itu. Yang pertama adalah cara menyampaikan. Semuanya memiliki cara penyampaian yang bagus, walaupun berbeda. Ada yang punya pattern, punya ini nih, dalam artian gini, dia harus mengatakan harus pakai skrip dan lain sebagainya. Ada yang terlihatan dia spontanitas untuk menyampaikan itu. Tapi mungkin ini masukan buat pembicaranya. Ada beberapa itu yang seperti kurang siap, seperti kurang persiapan dalam menyampaikan materi-materinya, sehingga terlihat mungkin dari sisi misalnya, mohon maaf, kalau kita menyampaikan sesuatu dalam platform online seperti ini, mungkin latar belakang kita itu sangat mengganggu bagi peserta. Ketika kita berada di dapur, kemudian di belakang ada piring, ada cantolan baju dan sebagainya, sangat-sangat mempengaruhi. Akan lebih baiknya ketika di belakang kita itu, atau kita memakai background yang pas begitu. Itu kemudian ada hal-hal kecil yang memiliki impact yang besar, atau bahkan sangat-sangat memberikan insight bagi saya secara pribadi dalam hal materi. Yang dari sudut pandang yang ketiga, yaitu yang pertama adalah masalah goal. Jadi saya walaupun seringkali berbicara di depan umum sebagai seorang pendidik, baik itu di depan guru-guru maupun di depan siswa, itu kadang terlena terkait dengan goalnya, seberapa porsi penyampaian goal dan sebagainya. Ini yang betul-betul harus saya perhatikan ke depannya. Terima kasih Coach Hengki, bahwa kita harus bisa mengatur. Ketika bicara kita 30 menit, maka porsi terbesarnya ya harus kita bicara tentang goal itu. Masalah yang lain adalah tambahan-tambahan yang itu mengiringi begitu. Kemudian ada satu hal hal kedua yang begitu mengena bagi saya adalah materinya Coach Eli kalau nggak salah, terkait dengan powerful opening. Jadi saya sudah sering melakukannya, tapi baru saya dapat ilmunya pada hari ini, pada training ini begitu, bahwa memang ada ilmunya tentang powerful opening itu. Saya sering ketika bicara, saya sering menyampaikan terkait dengan cerita, kemudian saya sering menyampaikan jokes atau lucu-lucuan dan lain sebagainya untuk menarik. Tapi ternyata ada macam-macam powerful opening. Saya jadi ingat ketika di kampus dulu, ketika ingin mencalonkan menjadi salah satu dari ketua organisasi, saya diminta untuk bicara di depan. Itu pertama kalinya saya bicara di depan banyak orang begitu. Saya keringetan, kemudian saya terlihatan grogi begitu. Tapi ketika saya bicara jujur, saya langsung gelap. Kemudian saya bicara, waduh,
ternyata keringetan. Itu semua audiens ternyata memperhatikan. Sejak saya itu saya mulai enjoy dalam berbicara, dan ternyata itu ada di dalam powerful opening. Dan yang ketiga terkait dengan materi yang disampaikan atau insight dari materi adalah terkait dengan non-verbal communication. Ternyata non-verbal communication itu tidak hanya sekedar body language kita, tapi gerakan tangan kita, baju kita, dan lain sebagainya. Ada 9 kalau tidak salah, itu termasuk powerful non-verbal communication yang bisa kita siapkan sebelum kita perform begitu. Kemudian kalau materinya Coach Hengki semuanya insya Allah daging semua, sangat-sangat menginspirasi kita, mulai dari limiting belief, bagaimana kita menanggalkan hal-hal yang menghalangi kita, sampai kemudian, nah ini yang terakhir, saya pasti sudah menduga bahwa ini adalah kerjaan atau sarana bagi Akira itu untuk menjebak kami begitu, tapi ini menjebak dalam hal kebaikan. Jadi saya mengikuti pola teman-teman yang training secara online begitu dari beberapa lembaga seperti itu di awal. Jadi tidak pernah memberhentikan kita untuk belajar. Terima kasih, tapi ya itu memang ada unsur bisnisnya. Tapi bagi kami peserta, kami sangat ketagihan terkait dengan ilmu-ilmu itu. Saya insya Allah nanti akan terus ikuti kalau ada kesempatan untuk mengikuti agenda berikutnya. Kalau nggak salah NLP itu tentang training NLP yang katanya lebih galak dan sebagainya. Kemudian terakhir, mohon maaf saya sering ketinggalan mengirimkan tugas-tugasnya, juga evaluasi buat panitia. Mungkin kalau bisa dibuat berbeda setiap sesinya, bukan template-nya seperti itu, insight begini, kemudian hal yang baru bagi saya, mohon maaf sangat membosankan begitu mengisi hal seperti itu, menduga-duga mengada-adakan yang tidak ada gitu. Kadang-kadang seperti itu. Mungkin bisa, nah dalam video seperti ini mungkin lebih enak dalam kita menyampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada tim Akira, Coach Hengki, dan pembicara-pembicara yang lain telah mengajarkan kepada kami dasar-dasar dengan public speaking. Mudah-mudahan sangat berguna, dan kita tunggu di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.